Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bella sebagai ketua kelompok yang akan mengawali presentasi kelompok kami. PKM GFT kami berjudul Konsep Pabrik Berbasis Energi Terbarukan sebagai Upaya Mendukung Climate Action SDGs. Berikut anggota kelompok kami. Dua dari kami adalah dari Prodi Teknik Industri dan dua dari kami adalah mahasiswi dari Prodi Manajemen. Persoalan saat ini. Emisi gas rumah kaca sebagian besar dipicu oleh peningkatan kesejahteraan global. Akhir-akhir ini, suhu rata-rata bumi meningkat hingga 3-5 derajat Celcius. Tentunya hal ini akan memberikan dampak buruk apabila kita membiarkannya. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi dari pihak-pihak sesuai bidang-bidangnya supaya bumi kita dapat mempertahankan suhunya di bawah batas 2 derajat Celcius. Solusi yang diusulkan. Seperti yang telah diketahui, energi merupakan sumber dari suatu keadaan untuk dapat berjalan melaksanakan fungsinya. Energi dibutuhkan oleh semua sektor kehidupan. Dalam pelaksanaannya, Indonesia masih banyak menggunakan energi tak terbarukan sebagai bahan bakar, sehingga dapat menimbulkan emisi gas buangan yang dapat menyebabkan polusi udara. Oleh karena itu, diperlukan energi alternatif untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi, terutama dalam bidang industri. Apabila digunakan energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil, tentunya akan mengurangi dampak emisi gas yang dihasilkan oleh emisi buangan pabrik. Dengan berkurangnya emisi gas buangan pabrik, maka akan tercipta keseimbangan lingkungan yang lebih efisien serta lebih terencana, dan tentunya akan berdampak pada keberlangsungan pemberdayaan energi jangka panjang yang lebih baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang berperan. Yang pertama ada pemerintah. Pihak pemerintah tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperbesar pemanfaatan energi yang terbarukan melalui kebijakan pertumbuhan berbasis produktivitas dan inovasi. Yang kedua ada perusahaan. Pihak perusahaan pun memiliki peranan yang sangat besar. Dalam pencapaian SDGs Indonesia, sektor perusahaan atau sektor bisnis mempunyai keahlian untuk mencari solusi melalui inovasi, investasi, dan teknologi. Para pelaku bisnis melalui perusahaannya juga dapat berperan penting untuk mengatasi dampak negatif pada sosial dan lingkungan melalui rantai pasok operasi usaha mereka. Dan yang ketiga ada masyarakat. Pihak masyarakat juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan SDGs sesuai prinsip inklusif atau mengikutsertakan, yaitu turut serta dan turut terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Kemudian, langkah-langkah strategis yang pertama yaitu inisiasi tahun 2022 sampai tahun 2025. Diperlukan perencanaan terkait dengan sistem pabrik yang efektif dan efisien dengan pengubahan sumber energi. Dalam pelaksanaannya, sistem tersebut perlu dikaji berulang kali hingga menemukan sistem yang sesuai dengan mekanisme yang diharapkan, yakni mekanisme pabrik berbasis energi terbarukan. Langkah-langkah strategis yang kedua yaitu implementasi tahun 2026 sampai tahun 2030. Dalam pengimplementasian gagasan tersebut, diperlukan waktu yang cukup hingga pabrik yang dapat menerapkan gagasan tercapai di seluruh Indonesia. Pengimplementasian dimulai dari pabrik berskala besar hingga kecil. Ini saya akan mengilustrasikan langkah-langkah strategis yang ketiga. Ada ekspektasi 2031 sampai 2040. Setelah penginvestasikan berhasil dilakukan dalam periode waktu yang diharapkan. Selanjutnya, dilakukan ekspansi, yakni pelaksanaan gagasan dengan kemitraan swasta dan BUMN, sehingga memperluas cakupan penerapan
per pabrik berbasis energi terbarukan tersebut. Dengan demikian, sudah tidak ada lagi pabrik yang menggunakan energi tak terbarukan dalam pelaksanaan mekanismenya dan telah digantikan dengan energi yang lebih ramah lingkungan, yakni energi terbarukan yang lebih mudah untuk didapatkan serta tidak menimbulkan dampak negatif seperti menimbulkan emisi gas buangan. Kesimpulan yang pertama, menurut kami, sebagian besar pemicu dari emisi gas adalah peningkatan kesejahteraan global. Kenaikan suhu akan semakin sulit untuk dilakukan jika semua pihak tidak berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Intensitas hujan meningkat, frekuensi kekeringan dan erosi meningkat, dan cuaca ekstrim juga ikut meningkat. Oleh karena itu, dalam pencegahan emisi dalam dilakukan dengan mengurangi penggunaan energi seperti efisien, energi oleh seluruh sektor dan wilayah, karena emisi tahun terjadi akibat dari pembakaran fosil yang diikuti dengan meningkatnya konsumsi energi. Sekian, jadi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Berikutnya, kesimpulan 2. Seperti yang sudah kita ketahui, sumber daya alam di Indonesia secara mutu sangatlah melimpah. Agar dapat merealisasikan energi terbarukan yang berkelanjutan, perlu adanya kerjasama atas apa yang terlibat dalam pengambilan keputusan pada energi terbarukan. Hasil pemanfaatannya dapat berkontribusi dalam upaya mengurangi atau mencegah efek perubahan iklim yang telah terjadi di Indonesia secara global. Selain itu, karena karakteristiknya yang melimpah, mudah dijangkau, dan ramah lingkungan, perubahan menuju pemakaian energi terbarukan juga dapat menjawab tantangan mengenai energi trilema. Kesimpulan 3, dengan adanya gagasan ini, kita bisa membuat iklim Indonesia menjadi lebih stabil karena berkurangnya emisi gas buangan pabrik. Indonesia juga perlu mengubah bahan bakar konvensional yang sebelumnya menggunakan energi tak terbarukan menjadi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Sebelum itu diperlukannya teknologi yang mutakhir guna mewujudkan pabrik mandiri berbasis energi terbarukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.